NANI? Don't look! Wahyu WK, Jeffrey Jack, Dede Falcika, AGMA Channel C, Dimas Ramadan, Mentari Agustina, Baron, Kaplet. Bang, basa-basimu hampir 3 menit. Gila, ngomong gaje 3 menit. Oke, siap. Halo Sobat Masa, selamat jumpa kembali bersama gue Aswin di channel pemersatu bangsa lini masa. Pada video kali ini gue akan membahas cerita film yang berjudul Survival Island yang dirilis pada tahun 2005. Menceritakan tentang seorang wanita cantik yang terdampar bersama seorang anak buah kapal di suatu pulau tak berpenghuni. Karena hanya berdua, banyak hal-hal di luar nurul yang terjadi. Waduh, kira-kira mereka ngapain ya? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk menggeprek tombol subscribe agar lini masa bisa menjadi channel pemersatu bangsa yang lebih luas lagi. Terima kasih. Di awal film, terdapat seorang wanita yang sedang berenang di tengah samudra pada waktu subuh. Wanita ini tertatih-tatih berenang hingga menuju daratan. Entah apa yang dialami wanita itu. Kemudian, scene pun flashback memperlihatkan dua wanita muda yang berniat melakukan liburan dengan kapal yacht mewah mehong ala orang kaya bersama pasangannya masing-masing. Yang salah satunya adalah seorang bos kaya yang bernama Jack. Kalau dari tampangnya, kelihatan sih kalau Jack ini dari golongan old money. Muke old tapi banyak money. Sesampai di dermaga, pacar dari Jack yang bernama Jennifer atau biar gampang kita sebut saja sebagai Maimunah malah salvok bersama temannya oleh seorang pria muda gagah yang kebetulan adalah seorang ABK di kapal tersebut. Pria itu bernama Manuel atau kita sebut saja sebagai Bambang. Bambang pun sempat menyapa para ciwi-ciwi ini. Jack yang melihat itu pun akhirnya bersikap kasar kepada ABK itu. Bambang pun mengemasi barang-barang mereka. Di saat bersamaan, ia dihampiri oleh seorang wanita yang merupakan mantannya dulu, yang langsung marah-marah kepadanya. Mantannya itu bilang kalau dia masih nggak terima diselingkuhin sama Bambang. Si Bambang yang ngerasa risih pun akhirnya dengan tegas bilang kalau sekarang mereka bukan apa-apa lagi. Hal ini pun membuat wanita tersebut itu pun langsung karena malu dengan yang lain, Bambang awalnya berusaha untuk nenangin mantannya itu. Tapi wanita itu terus nyerocos dan alhasil Bambang yang dablek ini malah karena kesel dengan apa yang Bambang lakukan kepadanya, mantannya itu pun mengancam Bambang dan bersumpah akan membuat hidup Bambang menjadi sengsara hingga tersiksa. Drama banget. Malam harinya, keempat wisatawan itu pun ngelakuin dinner. Dan di sini Bambanglah yang menjadi pelayan dari mereka. Karena lagi bad mood akibat insiden mantannya tadi, si Bambang ini pun ngelayanin mereka dengan sedikit cemberut. Jack yang masih kesel sama Bambang pun terang-terangan negur dan ngerendahin dia dengan bilang kalau pelayanan dari Bambang itu buruk banget, berbeda jauh dari pengalamannya sebelumnya di kapal-kapal yang lebih mewah. Di sisi lain, terlihat mantan dari Bambang yang kita sebut saja sebagai Sri sedang menari sendiri untuk memulai ritual-ritual sesat. Waduh, masa film horor ini? Enggak dong. Ia membuka kulkas dan mengambil sebuah boneka voodoo. Santet ilmu Ki Joko pinter kali ya. Bukan cuma boneka, ia juga memegang foto dari Bambang. Kembali lagi ke kapal. Terlihat Maimunah yang sudah berada di kamar bersama Jack. Nah, yang namanya liburan bersama pasangan pasti tak jauh dari kegiatan yang penonton harapkan pastinya. Dan sudah jelas, di tengah olengnya kapal, dinginnya angin malam, mereka berdua pun akhirnya ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan di tengah samudra. Waduh. Kejadian itu pun menghasilkan suara aungan-aungan yang cukup keras. Dan kebetulan ternyata kamar dari si Bambang berada tepat di sebelah kamar pasangan itu. Hasil mau gak mau Bambang yang genes ini pun harus mendengarkan suara-suara meresahkan itu. Hal itu malah membuatnya menjadi gagal fokus dan malah fokus mendengarkan suara-suara itu. Di saat bersamaan, terlihat mantan Bambang yang telah bersiap untuk memulai ritualnya. Wanita itu pun langsung memukul boneka itu. Dan Bambang pun terheran kenapa dia tiba-tiba mimisan. Namun, ia mencoba berpikir positif jika itu terjadi karena pikirannya yang mulai enggak benar. Keesokan harinya, terlihat Maimunah dan temannya yang sedang bersantai menikmati pemandangan sambil curi-curi pandang terhadap si Bambang yang menjadi waiter saat itu.
Di hari itu, Bambang melayani kedua wanita itu dengan sangat ramah, termasuk kepada Jack yang kemarin bilang dia nggak ramah. Namun Jack yang tersadar dengan ketertarikan Maimunah kepada Bambang dan pasti takut ditikung, ia pun berusaha mencari cara untuk menyudutkan ABK itu. Jack dengan sengaja melaporkan pelayanan buruknya si Bambang kemarin kepada manajernya. Alhasil manajernya itu pun marahin Bambang atas perilakunya itu. Mendengar itu, Bambang pun gak terima kalau dia dibilang enggak ramah, karena para wisata lain gak ada yang komplain kayak si Pak Botak itu. Namun manajer pun tetap kekeh nyalain Bambang dan bilang kalau pelanggan itu adalah raja. Sontak Bambang yang geram ini pun langsung membentak atasannya itu dan memutuskan untuk berhenti bekerja pada hari itu juga. Ketika hendak mengemas barang, Bambang tanpa sengaja melemparkan selai handuk ke kompor yang masih menyala. Waduh, menyala bangku. Awalnya keadaan di luar baik-baik aja. Terlihat si Jack yang asik memancing dan ciwi-ciwi yang sedang menikmati pemandangan. Namun ciwi ini pun akhirnya menyadari keberadaan asap dari kapal mereka. Alhasil si manajer pun langsung panik dan langsung pergi ke dapur yang udah dikuasai si jago merah. Ia pun berusaha memadamkan api itu. Namun sial, hal itu pun sia-sia. Ia memutuskan mengajak yang lain untuk mengungsi dengan perahu darurat. Dan kapal mewah yang mereka pakai itu pun akhirnya ludes termakan api. Dan inilah petualangan si Bambang Low Survival Island. Singkat cerita, scene berpindah memperlihatkan Maimunah yang telah terdampar sendiri di pulau kecil tak berpenghuni. Ia pun merenungkan nasibnya dan mengingat saat dia hendak mengungsi menggunakan perahu darurat. Perahu kecil itu malah terkena badai. Dari insiden itu, hanya ialah yang selamat. Namun di tengah perenungannya itu, tiba-tiba terdapat objek asing yang mengambang seperti manusia di pinggir pantai. Ia pun langsung menghampiri objek itu dan ternyata itu adalah si manajer yang terhanyut akibat badai semalam. Namun nasib sial bagi Maimunah, karena ternyata si manajer itu udah lewat atau meninggoy. Namun tiba-tiba ternyata Bambang juga selamat dari badai semalam. Ia pun langsung mencoba memberikan CPR dan nafas buatan ke manajer dengan berharap ia masih bisa diselamatkan. Namun sayang, usaha itu sia-sia. Dan alhasil mereka pun terjebak berdua di pulau itu. Tapi Maimunah pun jadi sedikit lega karena ia sekarang gak sendirian di pulau itu. Malam harinya, hujan badai pun datang lagi. Keduanya pun harus berteduh di sebuah potongan perahu rusak. Saat itu, Maimunah yang gak pernah hidup ngegembel pun merasa kedinginan karena angin malam ditambah hujan. Yang namanya kedinginan pasti butuh kehangatan nih. Apalagi mereka cuma berdua di pulau kecil itu. Karena itu, Bambang pun langsung... Ya, kirain. Kalau kalian jadi Bambang di situasi kayak gini, kalian bakal ngapain kira-kira? Tulis di kolom komentar di bawah ya guys. Keesokan paginya, Bambang pun pergi menyelam untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan di laut. Setelah Maimunah terbangun, ia menghampiri Bambang yang telah menangkap kerang laut. Namun bukannya sarapan, Maimunah pun... Ya, layaknya orang kota pada umumnya, Maimunah malah memutuskan untuk mandi di pantai terlebih dahulu. Setelah itu, Maimunah pun mengucapkan terima kasih kepada Bambang karena semalam telah memberikan kemejanya untuk selimut. Bambang menyuruh wanita itu untuk sarapan terlebih dahulu. Namun wanita kota ini rupanya tak mau menyantap kerang mentah itu. Ia menyarankan agar Bambang mencari ikan dan membuat api dengan peralatan yang ia bawa. Namun Bambang yang lebih senior dalam urusan hidup di alam liar ini pun mengatakan kalau itu semua hanya terjadi di film-film aja. Karena dapat selamat dari badai aja itu udah bersyukur banget. Jadi fokus mereka saat ini sekarang adalah untuk bisa bertahan hidup lebih lama dengan apapun yang ala kadarnya saat ini. Setelah berbincang, Bambang pun mengajak wanita itu untuk membangun rumah sementara. Mereka pun saling membantu satu sama lain. Mulai dari membangun rumah, mencari makan, sampai mengumpulkan air hujan untuk mereka minum. Di tengah kebersamaan itu, si Bambang pun terkadang curi-curi pandang ke Maimunah yang menandakan kalau ia jadi sedikit baper terhadap wanita itu. Cinlok gitu.
setelah menjalani rutinitas yang gitu-gitu aja, mereka pun mengalami kebosanan. Untuk menghilangkan rasa bosan, si Bambang pun memiliki ide untuk mengajak Maimunah berenang di pantai agar suasana menjadi lebih santai. Namun dableknya, Bambang dengan ide jahatnya juga berkata agar pakaian mereka tak menjadi basah, maka seluruh pakaian mereka harus dilepas. Waduh, Maimunah yang merasa aneh dengan itu pun tak mau melakukan itu. Bambang pun ngeles bilang kalau itu adalah pengalaman yang gak Maimunah bisa dapetin di pantai-pantai lain, karena mereka di pulau itu cuma berdua. Kapan lagi gitu. Pria ini pun berjanji kalau dia bakal tutup mata ketika Maimunah melepaskan armornya. Eits, sebelum kita lanjut, kita main tebak-tebakan dulu ya guys. Kira-kira Maimunah bakal mau gak ya sama ide gila dari si Bambang? Atau bakal nolak meratapi kebosanannya di darat? Komen di bawah ya guys, jangan curang. Sudah? Oke, lanjut. Setelah Bambang berkata kalau idenya itu adalah pengalaman yang tak bisa ia dapat dimanapun dan ia berjanji tak akan mengintip, Maimunah pun Don't look! ya, rupanya wanita itu mau mengikuti ide dablek dari si Bambang. Waduh, sambil bersantai mereka pun berendam tanpa selai benang di pantai itu. Maimunah sedikit baper kepada Bambang pun menanyakan soal mantan dari Bambang dan mengapa ia kasar terhadap mantannya itu. Padahal Maimunah di sini melihat Bambang sebagai sosok yang baik hati. Bambang pun menjawab kalau mantannya itu nggak bisa move on dan terlalu memaksa Bambang untuk balikan. Namun Bambang menolak itu karena suatu masalah. Maimunah yang masih kepo pun bertanya apa masalah itu. Ternyata mantan dari Bambang itu mengaku telah hamil dan dia dipaksa untuk menikahinya. Namun di sini Bambang tak mau percaya gitu aja kepada mantannya itu. Maimunah dengan sarkas bertanya, jika bukan Bambang yang menghamili, berarti mantannya itu masih virgin sampai sekarang dong. Bambang pun tertawa mendengar itu dan langsung membalikan pertanyaan. Apakah Maimunah masih virgin hingga kini? Namun namanya juga woman. Wanita itu pun malah tak nyaman dengan pertanyaan itu dan ia mengatakan kalau itu adalah hal privasi. Loh, hal ini justru ngebuat Bambang jadi nggak adil karena Maimunah lah yang terlebih dahulu bertanya tentang urusan pribadinya. Alhasil keduanya pun menjadi cekcok sampai-sampai Bambang membawa-bawa suaminya Maimunah yang semena-mena terhadap orang bawah. Karena malas berdebat, Maimunah pun memutuskan untuk meninggalkan pria itu. Ia pun menyuruh Bambang menepati janjinya untuk menutup mata. Namun Bambang yang udah kesal tak mau ngelakuin itu. Waduh, karena udah buntu, wanita itu pun mau gak mau beranjak dari air tanpa menggunakan armor. Waduh. Malam harinya, Maimunah yang masih ngambek pun mencoba untuk tidur duluan. Bambang pun menghampirinya dan bilang bahwa mereka seharusnya berdamai karena sekarang bukanlah saat yang tepat untuk berdrama. Ia juga sempat sedikit merayu wanita itu dengan bilang jika Maimunah merasa kedinginan di tengah malam, ia masih boleh memeluk Bambang seperti biasanya. Namun Maimunahnya terdiam dan bersikap dingin. Keesokan harinya, terlihat Maimunah yang masih ngambek, sedangkan Bambang berniat mencari ikan di laut. Namun Maimunah pun jadi berpikir dua kali. Karena merasa lapar, ia pun menghampiri Bambang dan memintanya untuk berdamai. Ia berkata kalau mereka bisa memulai semuanya dari awal lagi. Jadi mereka sekarang bersahabat. Bambang pun setuju dengan hal itu. Kemudian ia pun melanjutkan mencari lobster di laut. Usai menangkap lobster, ketika Bambang menuju darat, ia menemukan seseorang yang terdampar juga. Ternyata, orang itu adalah Jack, suami dari Maimunah. Iya, ada suaminya berarti sekarang guys. Ia pun segera membawa Jack ke darat. Maimunah yang melihat Jack pun sontak berlari dan memeluk suami tercintanya itu. Beberapa hari terbawa arus, kondisi Jack saat ini lemas tak berdaya dan sangat dehidrasi. Karena itu, ia pun membutuhkan waktu yang cukup lama untuk beristirahat. Sembari menunggu sang kekasih yang beristirahat, Maimunah pun menghampiri Bambang dan mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan Jack, gadun tercintanya. Maksudnya kekasih tercintanya. Namun kita semua dapat melihat bahwa saat itu, raut wajah dari Bambang sedikit cemburu akibat keberadaan Jack. Tapi ia pun berusaha tetap cool dan menutupi itu semua. Keesokan paginya, Maimunah dan Bambang berburu kepiting di pinggir laut. Jack yang baru terbangun dari istirahatnya melihat sang kekasih yang akrab dengan ABK itu. Hal ini membuat Jack merasa sedikit curiga dan cemburu juga.
Usai berburu kepiting, Memunah dan Bambang kembali menuju base camp. Entah bagaimana caranya, di sini Jack berhasil membuat api yang membuat Memunah menjadi takjub. Bambang pun meragukan cara si Jack mendapatkan api itu. Jack mengaku kalau ia mendapatkan api itu dengan cara menggosokkan sebuah kayu yang ia pelajari saat pramuka. Namun Bambang tahu kalau di pulau itu nggak ada jenis kayu yang bisa digunakan untuk membuat api. Akhirnya Jack pun mengaku kalau ia memiliki korek. Iya, kirain keren guys. Akhirnya mereka pun memegang lobster hasil tangkapan si Bambang. Ketika Jack ingin meminjam pisau kepada Bambang untuk memotong lobster, Bambang dengan sinis menolak itu dan memilih untuk memotongkannya. Hal itu pun membuat Jack menjadi sedikit was-was kepada Bambang. Jack dan Memunah pun kembali bermesraan di depan Bambang, yang membuat Bambang menjadi cemburu dan memutuskan untuk mencari lobster lagi. Di sini Jack masih curiga jika Memunah udah ngelakuin yang enggak-enggak selama ia terbawa arus. Karena tuduhan itu, Memunah pun jadi bete kepadanya dan meninggalkannya untuk berenang di pantai. Setelah itu, Jack yang tersadar kalau dia berlebihan meminta maaf kepada kekasihnya. Ia mengatakan kalau amarahnya itu terjadi karena ia sedang dalam kondisi yang rumit. Ia berduka karena dua temannya belum ditemukan dan sekarang ia harus fokus untuk bisa bertahan hidup di pulau kecil itu. Awalnya Jack terlihat tulus untuk meminta maaf. Namun di akhir Jack malah bertanya apakah Memunah telah melakukan yang enggak-enggak bersama Bambang. Karena kesal, Memunah pun ngeiyain aja pertanyaan itu. Padahal mah belum. Suatu ketika saat Jack dan Memunah sedang mencari air kelapa, Jack pun menuduh Bambang kalau ia sengaja membakar kapal mereka agar bisa terdampar bersama Memunah. Apalagi Jack mengetahui jika Bambang membawa beberapa barang seperti kacamata renang yang kayak udah disiapin dari awal gitu. Namun Memunah pun membantah itu dan mengatakan kalau pikirannya Jack udah berlebihan. Di saat yang sama terlihat Bambang yang hendak mencari lobster di laut. Jack pun memanggilnya dan menawarkan agar Memunah kekasihnya ikut membantunya juga. Dengan terpaksa Memunah pun menuruti itu semua. Sementara Jack menunggu di darat. Kedua orang itu pun akhirnya mencari lobster di tengah laut dan jauh dari Jack. Ketika di laut, Bambang pun memperingati Memunah untuk tidak menyentuh karang karena itu sangat berbahaya. Kemudian ia pun menyelam untuk berburu lobster. Karena menunggu lama, Memunah pun menjadi khawatir kepada Bambang yang tak kunjung naik. Namun Bambang yang terbiasa dengan alam itu pun akhirnya dapat naik dengan lobster tangkapannya. Di momen inilah terlihat bahwa keduanya memiliki gejolak-gejolak terpendam di dalam hati mereka masing-masing. Bambang menawarkan Memunah kacamatanya untuk melihat keindahan dasar laut. Namun betapa terkejutnya Memunah melihat hiu berenang di bawah mereka. Sontak ia pun langsung memeluk Bambang. Namun Bambang terlihat kalem-kalem aja karena ternyata itu adalah jenis hiu yang tak agresif dan menyerang manusia. Keduanya pun kembali ke base camp. Namun betapa terkejutnya Bambang melihat base camp yang telah ia bangun telah dibongkar menjadi dua terpisah oleh si Jack. Hal ini membuat Bambang menjadi kesal. Namun saat itu ia memilih mengalah dan menerima gitu aja. Singkat cerita, Memunah pun berinisiatif untuk mendamaikan kedua orang itu. Namun usaha itu tak membuahkan hasil. Kedua orang itu malah jadi tambah berantem. Bambang yang udah kesal menyuruh Jack untuk mencari makanannya sendiri. Karena dia tahu kalau Jack itu hanyalah seorang bos yang hanya bisa mengandalkan uang. Dan di pulau itu, uang Jack tak berarti apa-apa. Memunah menjadi marah pada Jack karena kedepannya mereka bisa saja mati kelaparan di tempat itu. Jack bertekad untuk otodidak belajar bertahan hidup di alam liar. Mulai dari mencoba kepiting yang ternyata beracun, sampai menyelam tanpa kacamata di laut. Namun sudah jelas, jam terbang menunjukkan bahwa si Bambang lebih layak untuk mencari makanan ketimbang hasil tangkapan dari si Jack. Hal ini membuat Memunah menjadi jenuh. Ia pun menghampiri si Bambang ketika Jack sedang di tengah laut. Ia bertanya apakah Bambang marah kepadanya. Bambang pun jawab jika ia tak marah. Pria itu juga menawarkan makanan untuk Memunah. Namun Memunah tak bisa menerima itu karena ia takut nanti suaminya cemburu. Bambang pun lagi-lagi berjanji kalau dia nggak bakalan cepu ke suaminya. Hal ini dilakukan karena ia murni kasihan kepada wanita itu.
Ia juga sempet-sempetnya ngegombalin Maimunah dengan bilang kalau dari awal mereka bertemu sebenarnya Bambang udah mulai ada gejolak hati atau suka kepadanya. Namun di sini Maimunah tak menanggapi gombalan itu dan menerima tawaran makanan dari Bambang. Suasana pun menjadi cair. Bambang kembali merayu dan memuji kecantikan paras dari wanita itu. Hal ini membuat wanita itu sempat menjadi salting. Namun ia harus kembali karena takut Jack segera datang. Sebelum kembali, Bambang pun membekalinya ikan untuk disantap nanti. Di sisi lain, terlihat Jack yang frustasi mencari ikan kecil-kecil di karang. Ia pun akhirnya kembali ke base camp dengan 2 ikan kecil hasil tangkapannya. Ketika hendak ngudut, Jack mencium bau ikan dan mulai curiga kalau Maimunah telah menyantap ikan hasil tangkapan dari si Bambang. Akhirnya Maimunah pun ngeles kalau ia telah mencuri ikan dari Bambang. Namun si Jack meragukan alasan itu. Hari-hari pun mereka lalui di pulau itu. Hingga kini belum ada tanda-tanda atau kapal yang melewati pulau itu. Terlihat Jack dan Maimunah yang sedang menangkap kepiting kecil. Ketika ingin kembali ke base camp, Jack melihat asap dari base campnya si Bambang yang menandakan kalau Bambang telah mencuri korek api milik si Jack. Ia melabrak Bambang dan langsung mematikan api itu. Keduanya pun berujung melakukan aksi baku pukul. Si Bambang mengambil tombaknya dan mengancam akan menghabisi Jack. Di saat yang sama, Jack meminta pisau dari Maimunah. Namun di sini wanita itu malah tak mau memberikan pisau itu kepada kekasihnya. Hal ini pun seketika membuat Jack menjadi ngenes dan memilih untuk menyudahi pertikaian itu. Keesokan harinya, ketika Bambang masih tertidur, Jack pun melakukan balas dendam dengan cara mencuri kacamata renangnya. Kayak anak kecil aja mereka. Saat Bambang terbangun, ia melihat Maimunah yang sedang sendirian di base campnya. Waduh, ia pun melihat peluang dan melakukan basa-basi dengan menyapa wanita itu. Namun Maimunah juga udah malas dengan pertikaian, berkata kepada Bambang bahwa mereka berdua seharusnya tak usah berteman lagi. Bukannya putus harapan, di sini Bambang pun langsung to the point bilang kalau dia mau hubungan yang lebih di antara mereka berdua. Bukannya luluh, Maimunah menjadi ilfil dengan pernyataan itu dan menolak itu secara mentah-mentah. Ya, ngenes banget sih Bambang. Di tengah kegalauannya, Bambang akhirnya menyadari kalau kacamatanya telah dicuri oleh si Jack. Hal ini membuat api amarahnya semakin mendidih-didih. Yang geram pun memutuskan untuk menghabisi Jack dengan tombaknya. Maimunah yang tak mau kehilangan kekasih tercintanya itu pun akhirnya menghadang Bambang. Bambang akhirnya mengurungkan itu dan malah melampiaskan itu kepada Maimunah dengan cara ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan. Waduh, awalnya Maimunah pun melindungi dirinya dan menolak itu. Namun karena ia juga baper kepada Bambang, mereka berdua pun akhirnya ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan. Waduh. Usai melakukan kegiatan itu, Maimunah meminta Bambang untuk menutup mulut atas kejadian tadi. Namun Bambang tak memperdulikan itu karena dia sekarang benar-benar mencintai Maimunah. Ia juga menawarkan agar Maimunah mau hidup bersamanya. Namun saat ini Maimunah belum bisa menerima itu. Di sisi lain terlihat Jack yang telah berhasil menangkap ikan di dasar laut. Ia pun kembali ke base camp dan dengan santai mengembalikan kacamata renang yang ia curi kepada Bambang. Namun terlihat respon Bambang yang kalem-kalem aja, tak marah ketika barangnya dicuri. Hal ini pun membuat Jack menjadi curiga apa yang telah terjadi. Ia pun menghampiri Maimunah dan mulai memamerkan hasil ikan tangkapannya. Dia berkata kalau ia telah berjuang untuk mendapatkan ikan itu. Saat itu raut wajah dari Maimunah terlihat berseri-seri layaknya orang yang baru jatuh cinta. Jack yang sadar dengan kejanggalan situasi di antara dua orang ini langsung menuding jika Maimunah telah melakukan yang enggak-enggak bersama Bambang dengan nada yang keras. Maimunah yang tak bisa menyembunyikan itu hanya bisa menangis akibat perbuatannya. Karena udah kecewa, Jack akhirnya menyeret wanita itu dan memberikannya kepada Bambang.
Jack pun memutuskan untuk pindah dan tinggal jauh dari mereka. Di titik inilah, dengan rasa sakit hatinya, ia perlahan mulai gigih belajar cara menaklukkan alam liar. Seperti orang galau pada umumnya guys, terkadang sakit hati merupakan motivasi terbaik untuk berubah. Komen di bawah kalau kalian pernah sakit hati dan itu justru ngebuat kalian termotivasi untuk menjadi lebih baik. Perlahan ia pun menemukan cara-cara untuk bertahan hidup, mulai dari membuat kacamata renang dengan botol plastik sampai menemukan menu makanan baru, yakni seekor ular ketika ia mengeksplor di tengah hutan. Dari seorang bos kaya, kini ia berubah menjadi bolang versi tua. Waduh. Sementara Memuna merasa bimbang untuk hidup bersama Bambang. Waduh. Gimana ini woman? Ketika Bambang mencari ikan di laut, Memuna pun malah fokus mencari Jack di hutan. Labil memang wanita ini. Karena tak kunjung menemukannya, Memuna yang buntu akhirnya curhat kepada Bambang tentang keberadaan Jack yang entah berantah. Mendengar itu, Bambang pun menjadi galau dan berkata bahwa sebaiknya Memuna melupakan Jack karena ia telah bersikap konyol kepada mereka. Hal itu justru membuat Memuna menjadi bete kepada Bambang. Waduh. Kembali lagi ke Jack yang berhasil hidup mandiri. Suatu ketika saat ia menyelam di laut tanpa sengaja, Jack menemukan sebuah perahu kecil yang tenggelam dengan kondisi kerusakan yang tak begitu fatal. Merasa mendapatkan harapan untuk meninggalkan pulau kecil itu, Jack akhirnya langsung membawa perahu itu dan langsung memamerkan kepada Bambang dan Memuna. Waduh. Melihat Jack membawa sebuah perahu, Memuna pun segera menghampiri Jack dan disusul oleh Bambang. Bambang pun berinisiatif untuk membantu Jack. Namun Jack dengan nada keras bilang bahwa kapal ini hanya untuk dirinya sendiri. Dan mereka berdua pasti akan mati kebosanan di pulau kecil itu. Mendengar itu, Memuna dan Bambang akhirnya hanya bisa pasrah dan menerima keadaan gitu aja. Kemudian, Jack mulai memperbaiki perahunya itu dengan alat seadanya. Ketika Bambang pergi mencari ikan, Memuna menghampiri mantan kekasihnya itu dan berkata jika sebaiknya mereka pergi bersama-sama karena Jack tak tahu menahu tentang betapa suramnya medan samudra itu. Bahkan ia selamat dari insiden kebakaran kapal pun karena suatu keberuntungan belaka. Namun Jack yang sudah sakit hati tak peduli dengan perkataan itu dan mengatakan jika semuanya bisa ia atasi sendirian. Melihat ada peluang untuk menikung Bambang, Jack pun menawarkan Memuna agar ia berangkat berdua aja dengan perahunya itu. Tapi dengan satu syarat nih, di detik itu juga mereka harus ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan untuk membalaskan dendamnya ke Bambang. Sayangnya, bukannya terpancing dengan tawaran bejat itu, Memuna malah menjadi jijik dengan sifat dari Jack yang dari dulu selalu egois mementingkan dirinya sendiri dan langsung meninggalkannya. Pada malam harinya, Memuna pun memberitahu Bambang jika besok Jack akan pergi dengan perahu kecilnya. Awalnya, Bambang merasa sedikit cemburu karena berarti Memuna sempat berbincang dengan mantannya itu ketika ia sedang mencari ikan di laut. Memuna pun berkata jika itu jalan satu-satunya untuk bisa keluar dari pulau itu. Karena ia juga sekarang sudah merasa bosan di pulau itu. Berbeda dengan Jack, Bambang pun menerima alasan manuk akal itu. Di saat yang sama, Jack yang berada tak jauh dari sana pun teriak bilang kalau besok Memuna akan meninggalkannya dan ikut bersama Jack. Bahkan tadi mereka udah sempat ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan ketika Bambang berada di laut. Memuna yang kesal mendengar itu langsung mengajak Bambang berenang di laut agar Jack menjadi semakin panas. Nggak sampai di situ aja, Memuna di sini juga melepaskan armornya. Dan ketika berenang, Memuna pun langsung memaksa Bambang untuk ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan di dalam air sambil disaksikan Jack sang mantan kekasih. Waduh. Jack yang tak bisa berkata apa-apa hanya bisa bengong melongo melihat mantan kekasihnya itu. Waduh, ngenes banget sih Jack ini. Komen di bawah kalau kalian pernah senasib sama Jack. Waduh, jangan sampai ya. Keesokan harinya, tibalah saat untuk Jack pergi dari pulau itu dengan perahu kecilnya. Namun sebelum itu, Jack hendak pergi ke laut untuk menangkap ikan sebagai bekal di perjalanan nanti. Bambang yang tersadar kalau perahu Jack telah menganggur langsung membangunkan Memuna dan mengajaknya untuk mencuri perahu milik Jack. Secara kompak, dua pasangan itu pun langsung bergegas untuk membawa persediaan makanan dan langsung mencuri perahu itu. Jack yang sadar kalau perahunya dicuri langsung berusaha mengejar dua orang itu.
Namun sial, dua pasangan itu pun akhirnya berhasil berlayar meninggalkan Jack. Namun bukannya panik, Jack terlihat duduk santai setelah kapalnya dicuri. Entah mungkin dia sudah gila atau ikhlas hidup sendiri di pulau itu. Kedua pasangan itu pun merasa senang karena sekarang mereka bisa meninggalkan pulau itu. Ketika mereka sudah berada di tengah laut, naasnya perahu itu tiba-tiba mengalami kebocoran. Waduh, ternyata Jack sengaja tak memperbaiki kapalnya dengan benar. Waduh, pintar juga nih si Jack. Alhasil perahu itu pun harus tenggelam dan kedua orang itu pun harus berenang jauh untuk mencapai daratan. Jack dengan santai menyambut kedatangan Memunah, sedangkan Bambang berenang terpisah jauh karena tersapu arus. Setelah Bambang sampai di darat, Jack langsung mengejar dengan membawa tombaknya. Kemudian untungnya Bambang berhasil kabur dari sana dan meninggalkan Memunah bersama Jack. Alhasil Jack yang udah berubah menjadi psikopat ini pada malam harinya langsung menyandra Memunah. Jack yang sudah lama tak melepaskan hormon kebejatan itu pun berniat untuk ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan secara paksa terhadap Memunah. Namun tiba-tiba di tengah baku pukul itu, Memunah mendapatkan celah untuk melepaskan diri dan Bambang berhasil melumpuhkan Jack sementara. Akhirnya mereka pun segera pergi meninggalkan Jack ke tempat yang lebih aman. Kondisi fisik dari Bambang saat ini cukup suram. Ia berniat untuk menghabisi Jack. Namun Memunah tak setuju karena fisik dari Bambang yang sekarang udah babak belur. Tapi Bambang tetap kekeh untuk ngebalesin dendamnya. Mereka pun bersembunyi di hutan untuk menjebak Jack di sana. Dan bener aja, Jack dengan tombaknya akhirnya sampai di hutan. Di sisi lain, terlihat Sri, mantan dari Bambang yang di awal film tadi, lagi-lagi memulai ritual sesat untuk menyantet Bambang secara wireless atau dari jauh. Bambang dan Memunah pun bersembunyi di atas pohon. Namun Jack berhasil menciduk kedua orang itu. Di saat bersamaan, mantan dari Bambang mulai menyantet dengan cara membanting boneka voodoo itu. Karena hal itu, Bambang pun menjadi terjatuh dari pohon. Waduh, kok jadi goib filmnya? Sontak Memunah pun langsung menghentikan Jack. Di saat bersamaan, mantan dari Jack langsung menusuk perut dari boneka itu, yang membuat Bambang meninggoy di detik itu juga. Waduh. Kini hanya tersisa Jack dan Memunah di pulau itu. Memunah pun terpaksa harus hidup bersama Jack agar bisa bertahan hidup. Suatu pagi ketika Jack sedang mencari persediaan makanan di laut, sebuah harapan pun datang ke pulau itu. Ya, terdapat kapal berisi keluarga nelayan yang secara kebetulan berlabuh di pulau itu dan menemukan Memunah. Namun bukannya mengajak Jack, wanita itu pun mengaku kalau ia terdampar sendirian di pulau itu. Waduh, sebelum pergi, Memunah juga membawa korek api dari Jack agar Jack tak dapat membuat api dan hal itu akan membuatnya mati kelaparan di pulau itu. Waduh, pinter juga dia. Akhirnya ia pun pergi bersama keluarga itu. Jack yang masih berada di tengah laut pun melihat sebuah kapal yang pergi dari pulau itu. Namun sial, ketika ia memanggil dan meminta pertolongan, ia melihat Memunah yang mengacuhkan dirinya dan meninggalkannya sendirian di pulau itu. Kasian banget si Jack. Dan film pun ditutup dengan senyuman tipis dari wajah Memunah. Dan film pun berakhir. Film ini mengajarkan bahwa sekaya-kayanya manusia, jika terdampar maka harta kekayaan tak akan berarti apa-apa. Toh juga bisa ditikung sama si Bambang. Dan belajar dari si Bambang bahwa terkadang menjadi orang bawah tak selalu menyedihkan. Lah nyatanya Memunah aja kepincut oleh taktik rayuan mautnya. Ingatlah untuk mengambil sisi baik dari film ini dan membuang hal-hal negatif yang bertentangan dengan agama. Dan gua doakan kalian agar selalu diberikan selamat dalam kerjaan atau aktivitas apapun di luar sana. Gua Aswin pamit undur diri. Ending yang sangat sopan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video pergenjotan selanjutnya. Salam masa, mantap.